Shalom. Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Anugerah yang Tuhan beri kepada kita, satu kesempatan dari Tuhan. Saudara ya, dan dari semua pelayanan Tuhan, dimulai dari kelahiran sampai puncak pelayanannya, yaitu kematiannya di atas Kalvari, ini semua ada tujuan. Dari kematiannya maka menghasilkan kebangkitan. Sebab ini masih bicara mengenai kebangkitan. Sampai nanti tanggal berapa Mei itu kenaikan ke sorga. Nah saudara, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan itu mengandung makna, mengandung tujuan. Mati untuk menebus dosa kita. Lalu bangkit. Nah kira-kira Tuhan bangkit untuk siapa ya? Apa untuk pribadinya, untuk egonya, yang supaya dia nyatakan kepada dunia, lihat nih aku udah bangkit nih. Memang pada saat dia tergantung di kayu salib, dia ditantang. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib, baru kami percaya. Iya toh? Ditantang mujizat. Dia sudah lakukan banyak mujizat. Tapi keadaan waktu dia mati di kayu salib, itu ditantang sama ahli Taurat, kepala imam-imam kepala, kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Kami baru percaya. Nah kira-kira saudara, Tuhan bisa enggak turun dari salib, lakukan mujizat? Bisa enggak? Sebab tantangannya mereka percaya loh. Iya toh? Kadang-kadang kan kita berpikir mujizat itu akan membuat banyak orang bisa jadi percaya. Tetapi Tuhan tidak turun dari salib. Karena Tuhan harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Sebab sumber dari semua mujizat adalah adanya penebusan dosa, adanya pengampunan dosa. Tetapi pada saat dia mati, waktu dia tergantung, waktu ditanya begitu, ditantang begitu, dia nggak berkata dalam hatinya gini, tunggu ya tanggal mainnya ya, 3 hari aku bangkit, aku akan buktikan bahwa aku ini adalah anak Allah. Kira-kira begitu nggak saudara? Apa tujuan Tuhan bangkit ingin membuktikan bahwa dia, lalu dia tampakkan kepada imam kepala, Kayafas, Hanas dan orang-orang, Pilatus dan lain sebagainya. Nih lihat, aku bangkit. Kira-kira begitu? Untuk egonya? Kebangkitannya untuk egonya dia? Kira-kira begitu? Kalau gitu kebangkitannya untuk siapa? Halo, untuk siapa kebangkitannya? Untuk kita. Untuk siapa? Katakan untuk saya, untuk siapa? Iya, siapa yang percaya kebangkitan Tuhan itu untuk kita? Nah kebangkitan ini seperti sebuah fasilitas, kayak mic ini sebuah fasilitas. Ya, gembala kita kan bilang mic ini fasilitas. Kalau tanpa mic coba, yang di sana nggak kedengeran. Jadi saya mesti gunakan fasilitas ini karena ada banyak berguna buat banyak orang. Betul ya? Betul saudara ya? Saya sih memang juga kalau misalnya saya nggak pakai mic bisa juga. Saya bisa. Nah ini fasilitas nih. Juga meringankan suara saya supaya jangan terlalu serak. Ya kan? Kebangkitan itu suatu fasilitas sebenarnya. Yang Tuhan sudah sediakan. Sama seperti ini sebuah fasilitas dari gereja disediakan oleh gereja untuk saya. Khotbah dibantu sama mic. Saya ambil. Fasilitas ini saya ambil, saya pakai. Ingat ya, fasilitas itu Tuhan sediakan kuasa kebangkitan. Amin. Nah kita lihat dulu di dalam kisahnya. Yohanes pasal 21 mari kita baca. Dimulai dari ayat 1 sampai 14. Saya ingin mengajak kita baca bersama-sama tapi bergiliran. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya sampai dengan ayat 14. Ya, Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 saya baca nanti saudara 2 dan seterusnya sampai 14 ya. Oke, yang sudah menemukan katakan amin. Oke, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut saudara.
Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Sama-sama, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya saudara ya, jadi saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, di mana keadaan murid-muridnya sebenarnya sedang dalam keadaan hopeless. Sedang dalam keadaan tidak ada harapan. Mengapa? Karena saat itu Petrus yang kerjaan awalnya, ini kerjaan awalnya menangkap ikan. Lalu Tuhan bawa dia untuk meningkat, yaitu menjala manusia. Itu sebuah peningkatan loh. Ikan sama manusia lebih berharga manusia. Jadi Petrus sudah meninggalkan semua pekerjaan lamanya. Lalu Petrus ikut Tuhan ya kurang lebih 3,5 tahun lah kurang lebih. Atau 3 tahunan lah kira-kira begitu. Dia ikut Tuhan selama 3 tahunan lah, kita katakan 3 tahun. Bayangkan tiap-tiap hari dengar suara Tuhan, tiap-tiap hari dengar ajaran Tuhan. Lalu ujung dari pelayanan Tuhan itu yang diharapkan oleh Petrus dan murid-muridnya, dia adalah menjadi raja. Tapi singkatnya dia mati. Sampai Petrus yang tadinya begitu berani, aku akan mati bersama-sama dengan kamu. Diomongin atau diomongin sama, kalau istilah Jawa tuh endok-endok, pembantu saudara ya. Ketakutan Petrus, nyangkal Yesus 3 kali. Singkat ceritanya, Petrus mendengar setelah 3 hari kemudian, karena Tuhan juga bilang, aku nanti mati, tapi 3 hari kemudian aku bangkit. 3 kali loh Tuhan ngomong sama murid-murid. 3 kali. Itu didengar oleh mereka semua. Termasuk Petrus, Yohanes, Yakobus nih murid-murid andalan Tuhan. Tapi kenyataannya pada saat Yesus hari Minggu setelah dia mati, kemudian hari Minggu itu adalah hari kebangkitan harusnya. Karena mereka bisa ngitung. Mereka ini bukan anak kecil bisa ngitung. Ini pasti bangkit nih. Jadi mereka itu tidak datang ke kubur untuk mengharapkan satu berita besar Yesus bangkit. Enggak, saudara. Singkat ceritanya Yesus bangkit. Heboh. Dan kalau kita lihat di sini, ini ketiga kali loh Yesus bangkit menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan. Tapi masih tetap belum dikenal. Ini perhatikan ya, 3 kali. Kalau oke pertama kali, oke lah, pantas lah. Nggak dikenal, oke lah. Ini ketiga kalinya. Jadi udah pernah Tuhan tampakkan diri kepada murid-murid. Tapi nggak dikenal. Jadi mereka ini saudara, dalam benak pikiran mereka masih mengakui Yesus mati. Mereka masih bersedih. Mereka masih muram. Mereka hopeless. Dan Petrus yang hopeless ini saudara, adanya di pantai. Saudara pernah jenuh nggak? Pernah merasa nggak ada harapan? Pernah nggak ngalami peristiwa itu? Pernah? Pernah ya?
Coba yang pernah katakan, saya juga pernah. Nah Petrus lagi dalam keadaan hopeless, lagi dalam keadaan titik jenuh. Dia adanya di pantai. Makanya dia ngomong gini, aku mau nangkap ikan deh. Ya iya sih ada di pantai. Kalau dia ada di gunung mungkin gak ada pemikiran seperti itu. Betul ya? Nah itulah sebabnya saudara, manusia ini ada titik kelemahannya. Jadi makanya kita jangan deket-deket sama dosa. Jangan deket-deket sama komunitas yang gak baik. Kita sudah tinggalin komunitas itu. Petrus sudah tinggalin pekerjaan menangkap ikan. Betul kan? Betul ya? Tapi kembali lagi ke situ. Ini kan berarti kemunduran ke titik nol. Apa yang dulu ditinggalkan balik lagi. Oh saya mah udah lepas dari judi. Ke Singapura mampir. Wah cuman main doang iseng-iseng. Iseng. Lama-lama ya gak tahan lah. Oh cuma sedikit. Iya. Lama-lama gede. Ntar udah kembali kejerat judi lagi, gigit jari. Bangkrut hartaku. Itu gara-gara iseng-iseng. Kita sudah bebas dari narkoba misalnya. Tapi kelompok kita masih ngikut di komunitas narkoba. Iya, lama-lama kena, saudara. Lama-lama pasti jatuh. Betul nggak? Itulah sebabnya di sini ada kul. Saya nggak tahu berapa banyak kul. Ayo itu dia, kejar, jangan cuma diam di rumah aja. Ikut komunitas yang baik. Petrus ini kalau ada di gunung mungkin nggak jatuh. Mungkin nggak nangkap ikan lagi. Dia adanya di pantai. Ya iyalah lagi hopeless, lagi titik jenuh, lagi lemah di pantai. Iya, aku mau nangkap ikan. Petrus ini kan pemimpin. Yang lain bilang, ya udah deh gue ikut sama lu deh. Gitu ya saudara. Makanya hati-hati nih pemimpin nih. Kita pemimpin rumah tangga, pemimpin rohani, entah sebutnya apa, pengerja kah, full timer kah. Kita ini mimpin orang loh. Kalau kita ke jurang, mereka juga ke jurang. Hati-hati. Amin. Amin para pemimpin. Kepala rumah tangga laki-laki itu pemimpin loh. Nah, tapi ibu-ibu juga pemimpin. Ibu-ibu kan punya anak, mimpin anak. Jadi semua kita pemimpin deh. Hati-hati. Amin saudara. Yang pertama kita harus pimpin diri kita sendiri nih. Oke, itu keadaannya. Dan keadaan mereka ini waktu Petrus mau nangkep ikan. Waduh saudara ya. Lalu kemudian mereka berusaha. Bayangin nih, semalam-malaman. Labu sono, labu sini. Gak dapat apa-apa. Nol. Ikan satu aja gak dapat. Yang kecil aja gak dapat. Ya udah lapar, capek. Pulang kan. Tuhan itu tahu semua, Tuhan tahu. Keadaan murid-murid lagi hopeless, Tuhan tahu. Iya kan? Makanya karena Tuhan tahu dan Tuhan sayang, Tuhan hadir. Di sedikit menjelang sudah siang, mendekati siang. Kalau di laut saudara, itu jelas sekali di pantai orang itu masih jelas. Tuhan hadir dengan tidak beda dengan pada saat dia belum bangkit. Karena wajahnya itu nggak berbeda, suaranya nggak berbeda, betul nggak? Betul nggak? Waktu Tuhan belum bangkit nih atau waktu Tuhan belum mati, misalnya nih hidungnya ya begitu ya. Waktu dia bangkit nggak lebih mancung kan? Betul nggak? Matanya kan nggak lebih sipit atau nggak lebih belok kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Suaranya kan nggak lebih sok-sok bawah gitu. Jadi waktu pas belum bangkit cempreng-cempreng gitu ya. Udah begitu bangkit, suaranya rada bibawa. Kenapa ya? Enggak gitu pasti. Betul kan? 3,5 tahun loh. 3 tahun lah, 3 tahun bersama dengan Yesus tiap-tiap hari. Tuhan baru pisah dengan mereka 3 hari. Saya bulan apa ya kemarin? Bulan Maret. Berarti ada 2 bulanan kurang lebih ya. Yang pernah lihat saya di bulan Maret coba angkat tangan. Pangling gak sama saya? Hah? Pangling gak? 2 bulan loh. Pangling gak? 2 bulan. Enggak kan? Ini kan kelewatan. Tuhan cuman gak ada 3 hari. Dia muncul dalam tubuh yang sama. Hanya dalam kemuliaan. Tapi tubuhnya sama, tidak ada yang beda. Dengan bentuk hidung yang sama, bentuk wajah yang sama, suara yang sama. Tapi gak dikenal.
Memang sih ya, kalau lagi mundur saudara ya. Memang sedikit sensitif. Ini kalau lagi mundur terus kita ngajarin, ini kalau kita besuk orang yang mundur ya, ini kan ke titik nol mundurnya. Terus kita ngajarin, kamu ini jangan mundur, nanti kamu jatuh dalam pencobaan. Pasti gak mau lagi, karena sensitif saudara. Udah mundur, gak ada apa-apa lagi, gak dapat apa-apa. Udah kerja keras, nihil, gak punya makanan, gak punya duit. Pasti sensitif tuh orang. Betul gak? Betul gak benar? Wah kita disemprot kalau kita datang, doa-doa apa sih doa? Udahlah, males, sama aja. Itu orang mundur tuh. Makanya untuk mengembalikan mereka itu gak mudah loh. Tapi Tuhan punya strategi. Tuhan ada di situ. Lalu ungkapan Tuhan itu sebuah perhatian sebenarnya. Anak-anak itu perhatian. Berarti Tuhan tampil sebagai apa? Halo, Tuhan tampil sebagai apa? Bapak. Bapak itu kan penuh perhatian. Anak-anak, cuman dia merendahkan diri karena dia sepertinya butuh. Adakah lauk pauk? Sepertinya Tuhan butuh kan? Betul ya? Halo, betul gak? Iya kan? Apa Tuhan butuh lauk pauk? Enggak. Buktinya, waktu mereka udah dapet nih ada keajaiban, lalu mereka ke pantai kan? Apa yang mereka lihat? Ada api, ada arang, ada kayu, ada roti, ada ikan. Sebenarnya Tuhan tuh gak butuh. Tuhan bisa menciptakan apapun. Tuhan ada kok. Tapi Tuhan itu mulai merendahkan diri seolah-olah butuh. Iya kan? Anak-anak ada lauk pauk. Saudara, Tuhan lewat gereja ini seolah-olah Tuhan itu butuh via gereja ini. Maksudnya butuh tanah yang dibeli. Itu kan seolah-olah wah Tuhan butuh ya, butuh saya ya. Itu Tuhan merendahkan diri. Sebenarnya kalaupun jemaat nggak bisa, saya nggak korban deh. Tuhan bisa gerakan banyak orang untuk berkorban. Betul kan? Tapi kalau Tuhan meminta kita untuk berkorban, padahal bukan Tuhan itu nggak butuh sebenarnya, nggak butuh uang kita. Dia kaya kok. Tapi kalau memang kita diminta untuk berkorban, itu ada maksud dari Tuhan. Karena Tuhan sedang merendahkan diri supaya terjadi komunikasi gitu loh. Supaya terjadi hubungan. Hubungan itu penting saudara. Anak-anak ada lauk pauk? Nggak ada. Terus Tuhan bilang, labuhkan jalamu ke sebelah kanan. Dilabuhkan, dapat ikan besar. Dapat ikan banyak. Dapat berkat banyak. Wow, ini kuasa kebangkitan. Mari kita simak ya. Kuasa kebangkitan itu saudara, perhatikan ya. Saat itu mereka sudah semalam-malaman. Ini lagi mundur dan mereka sudah semalam-malaman gak dapat apa-apa. Kalau orang kerja semalam-malaman itu adalah kerja keras yang melelahkan sekali. Betul saudara? Saudara kerja di kantor nih belum beres, bawa pulang. Lalu semalam-malaman saudara kerja tapi gak dapat apa-apa. Itu lelah loh. Rasanya ada kecewa mungkin ya. Ada penat, ada capek. Itu keadaan murid-murid. Jadi mereka ini sudah semalam-malaman gak dapat apa-apa. Ya udah mereka pulang. Sedang menuju ke arah pulang. Tuhan ada di situ. Tapi Tuhan tidak dikenal sama mereka. Tapi dengar baik. Mari kita simak dulu. Kita baca Injil Lukas pasal 5. Sebab ini mirip. Keadaannya mirip. Suasana ini seolah-olah seperti dikembalikan oleh Tuhan. Injil Lukas pasal 5. Mari kita lihat. Saya baca ayat 3. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah gitu kan ya, perhatikan ya. Jadi Tuhan di Injil Lukas pasal 5, ini sebelum dia bangkit nih. Dia udah minjem perahu Simon buat ngajar. Ya kan, perahu Simon dipinjam buat ngajar. Setelah selesai, kalau Tuhan itu gak mau berhutang saudara. Ini perahu sudah dipinjam.
Makanya Tuhan mau berkati perahu Simon ini. Nah Tuhan bilang sama Simon, Simon kalau ingin dapat ikan bertolaklah ke tempat dalam. Kira-kira itu masuk akal nggak saudara? Masuk akal nggak kalau untuk nelayan mau dapat ikan bertolaknya ke tempat dalam? Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Betul ya? Jadi artinya gini saudara, kalau engkau ingin mendapatkan yang lebih banyak, kalau engkau ingin mendapatkan orderan yang lebih banyak, modalnya mesti banyak, mesti gede. Masuk akal nggak? Kalau saudara mau untung besar tapi punya modal sedikit, nggak masuk akal. Betul kan? Tapi kuasa kebangkitan nggak bilang gitu. Mereka sedang menuju ke darat. Mereka dekat di pantai. Tuhan nggak nyuruh gini, hey, kembali lagi ke tempat yang dalam. Enggak. Yuk kita baca ulang yuk. Kita baca ulang. Perhatikan. Ini mereka sedang menuju ke pantai. Artinya dekat dengan pantai itu tempatnya dangkal. Ayat 5 ya, Yohanes pasal 21. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Itu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu adalah begini, aku belum punya modal banyak, enggak pusing. Engkau tetap bisa dapat berkat besar, biarpun kurang modal. Amin. Ya karena ini gini, dia kan sudah menuju ke pantai, udah dekat darat. Dan ayat berkata cuma 200 hasta saja atau kurang lebih 90 meter. Sebab satu hasta 45 cm, 200 hasta itu kurang lebih ya 900 cm kalau nggak. Pendeknya cuma 90 meter. Karena Yesus bisa ngomong, masih bisa berdialog, betul kan? Betul kan? Belum nggak 1 kilometer. Ini artinya dekat dong. Saudara kira-kira, saudara pernah ke pantai? Kalau tempatnya dekat dengan darat, itu berarti tempatnya apa? Dangkal. Tempatnya apa? Tempatnya apa? Dangkal. Kalau dangkal ada ikan enggak? Ada, kecil-kecil. Paling segini. Betul ya? Tapi apa yang disebut di sini? Ikan-ikan besar. Itu kuasa kebangkitan. Biarpun di tempat dangkal, berkatnya besar. Amin. Amin saudara. Itu kuasa kebangkitan. Itu fasilitas kebangkitan. Jadi kalau saudara percaya bahwa Tuhan bangkit buat saudara, jangan pernah sekali-kali ngomong gini, modalku kurang. Aku gak maju karena modalku kurang. Siapa yang bisa pinjemin modal ya? Itu orang gak percaya kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu gak pakai mikir-mikir modal. Nanti makanya kita lihat nih, kuncinya di mana untuk dapat kuasa kebangkitan. Amin. Mau saudara dapat kunci kuasa kebangkitan? Coba yang mau katakan. Ini ya. Nah ini saudara dengar baik. Itu yang pertama tuh. Jadi artinya biarpun tempat dangkal gak masuk akal sebenarnya. Tempat dangkal dapat ikan besar. Aduh gak masuk akal. Itu yang pertama ya. Kedua, arahnya itu pasti. Nah itulah fasilitas kebangkitan. Tuhan bilang arahnya pasti. Itu betul-betul dinyatakan oleh Tuhan. Labuhkan jalamu kemana? Sebelah kanan. Mari kita baca di Injil Lukas. Ini belum bangkit. Jadi ada perbedaan antara belum bangkit dan dan sudah bangkit. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan ya. Bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Gak dikasih tahu arahnya mana. Mau ke kanan boleh, mau ke kiri boleh, mau depan boleh, belakang boleh. Iya toh? Tapi kalau Injil Yohanes lain. Ayat 6, Injil Yohanes 21. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Jadi kalau kebangkitan itu arahnya selalu pasti. Amin, saudara. Sebuah kepastian. Hasilnya juga pasti. 153 ekor. Artinya hasil pasti. Kadang-kadang kita bisnis, saudara ya. Kadang-kadang kita hidup ini selalu adanya di persimpangan jalan. Makanya banyak orang yang nanya sama saya, Pak Pendeta, saya ini bingung. Kalau orang bingung itu gak ngalami kebangkitan. Bingung arahnya mana ya? Mana yang saya harus ambil ya?
kuliah lah, apalah. Kalau kuasa kebangkitan itu pasti. Arah pastinya di mana? Kanan. Amin. Mana kanan saudara? Arah pastinya di kanan. Gak taunya dalam Pengkhotbah 10 ada maksud. Ih, menarik sekali ya. Kita baca yuk Pengkhotbah 10. Coba tolong diungkapkan Pengkhotbah 10. Kita lihat pada ayat 2. Pengkhotbah 10 ayat 2. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Tuh. Jadi arah pastinya artinya berhikmat. Amin. Arah pasti itu adalah hikmat. Makanya dapatkanlah hikmat. Hikmat inilah yang membuat saudara bisa berhasil. Hikmat inilah yang membuat kita punya jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi. Tak kala jalan tertutup, hikmat bisa memecahkan masalah. Itu hikmat namanya. Hikmat ini adalah pikiran-pikiran yang secara spontan yang berasal dari Tuhan. Spontan. Saya ulang ya, hikmat itu adalah pikiran-pikiran spontan yang muncul dari hati kita. Makanya seorang raja yang paling berhikmat namanya siapa? Salomo. Raja ini berkata kepada Tuhan, berikan kepadaku hati yang faham. Berikan kepadaku hati yang faham. Hati. Hikmat itu munculnya dari hati. Muncul dari hati. Hati ini tempatnya Roh Kudus. Makanya hikmat itu berasal dari Roh Kudus. Pikiran-pikiran yang spontan menciptakan ide-ide yang brilian. Menciptakan ide-ide yang luar biasa. Hikmat itu adalah pikiran-pikiran yang muncul dari hati. Hati dari muncul dari hati. Karena Roh Kudus yang menciptakan. Menciptakan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin saudara. Itu hikmat. Arah ke kanan, arahnya pasti. Jadi kalau orang mengalami kuasa kebangkitan, arahnya itu selalu berhikmat. Makanya dia mencari hikmat. Dia mencari hikmat seperti mencari permata dan emas. Jadi jangan cuma sekedar cari duit mulu. Yang penting hikmatnya. Hikmat ini nanti bisa mengelola. Hikmat ini bisa memperbesar kapasitas. Itu hikmat. Di mana dapatnya? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Makanya takut akan Tuhan. Jangan takut sama istri. Jangan takut sama suami doang. Jangan takut sama dosen killer. Jangan takut sama pendeta. Kalau sama pendeta, ada pendeta, ada gembala. Takut. Tapi kalau nggak ada gembala, di belakang ngomongnya. Ini aduh. Tapi kita semua mau takut akan Tuhan ya. Amin saudara. Supaya dapat hikmat dari Tuhan. Amin. Nah, itu arahnya pasti kalau kebangkitan. Pertama, kebangkitan itu dia nggak pusing. Aduh saya bisnisnya cuma bisnis kecil loh. Modalnya cuma sedikit. Oh nggak pusing kalau kuasa kebangkitan. Engkau bisa diberkati dengan berkat yang besar. Bisa saudara. Amin. Amin saudara. Dan arahnya pasti. Lalu kuasa kebangkitan itu berbeda dengan sebelum bangkit. Mari kita terus lagi di Injil Lukas. Karena ini perbandingannya ini menarik sekali nih. Menarik sekali ya. Perhatikan. Ayat 6, Injil Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Kalau kuasa kebangkitan enggak. Sekalipun. Ayat 11 tuh, Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu mengelah jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Wow. Ini kuasa kebangkitan. Jala itu tidak koyak. Kalau jalanya koyak, berarti apa yang didapat molos lagi, keluar lagi. Betul ya? Betul ya saudara ya? Contoh. Kita sih dapat orderan banyak. Kita sih dapat uang banyak nih. Tapi bulan ini banyak keluar juga. Tiba-tiba mendadak anak sakit. Sakit rumah sakit, bayar rumah sakit, bayar dokter. Tiba-tiba ada yang musibah. Kan molos uangnya, betul ya? Berkatnya sih banyak. Hari ini sih, bulan ini sih luar biasa sebenarnya. Begitu di pembukuan,
kok pas malah kurang ya. Nah ini berarti ada yang keluar. Betul ya? Betul saudara ya? Koyak, jalannya koyak. Kalau jalan tidak koyak, apa yang didapat itu dinikmati. Bahkan dia bisa memberkati banyak orang. Karena dia penuh dapatnya. Nah ini untuk kasus ini, Tuhan juga pernah menulis. Kita baca kitab Hagai. Sebentar kita akan lihat kasus yang ini kita lihat nih. Karena umat Israel pernah mengalami kasus gini. Gak taunya ada sesuatu. Nah Hagai pasal 1 ayat 2. Yuk tolong disiapkan. Saya baca saja. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu ayat 4 lompat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, jadi pundi-pundi berlobang sama juga dengan jala yang koyak. Dapatnya duit banyak. Tapi waktu sampai itu di kantor dikasih gajian sama bos banyak. Karena hasil kerja keras kita. Tapi begitu di tengah jalan karena kantongnya bolong. Kececer. Anugerah tuh yang nemuin duit kita. Sampai pulang rumah, lah mana duitnya? Kok tinggal sedikit? Karena pundi-pundinya berlobang. Kenapa? Karena Tuhan bilang, karena engkau tidak memperhatikan rumah rohani. Ya kadang-kadang pagi-pagi mikirnya duit, cari untung. Padahal untung banyak loh dicari, nama untung kan banyak ya. Sedangkan mesbah juga enggak, baca firman juga enggak. Ini ada 2 pengurapan, sibuk. Rumah rohaninya berantakan loh. Terlihat dari mana? Itu sikapnya marah mulu, emosi mulu. Hal-hal kecil kok emosi, gampang emosi. Ini rumah rohaninya lagi gak diberesin nih. Bentar-bentar ngeluh. Itu rumah rohaninya gak beres tuh kalau begitu. Kalau rumah rohani yang beres tuh memuji Tuhan. Dalam keadaan susah, senang memuji Tuhan. Itu rumah rohani yang beres. Betul ya? Sabar, itu rumah rohani yang beres. Ini enggak. Bentar-bentar istri diomelin lah, suami diomelin lah, anak-anak gak tahu apa diomelin. Bahkan nih ada orang yang bisikin nih. Bisikin saya tuh dia tuh. Orang gak ngapa kita bisikin orang tentang gereja kok. Bisikin saya tuh. Sentimen terus. Tersinggungan. Nah itu dia. Karena rumah rohaninya gak diberesin. Tapi pagi-pagi mikirnya apa? Duit. Cari duit gimana ya? Cari pinjaman kemana ya? Buka kredit gimana ya? Betul apa benar? Nah saudara, mari kita robah ini. Ini berarti ada yang gak beres. Jadi kalau saudara merasa orderannya sih banyak, berkatnya sih banyak, molos mulu, keluar terus, ada yang gak beres rumah rohanimu. Mungkin saudara sih kelihatannya rajin ke gereja gitu ya, 2 pagi ada, 2 pengerja ada, 2 pengurapan ada, tapi adanya itu sambil ngomel. Mana sih Tuhan, kira-kira bener gak ya? Katanya janji. Doa sih datang doa, tapi hatinya gak beres. Sami mawon. Sama aja. Mesti beres. Amin. Amin. Masih ada yang ngeluh gak nih? Rumah rohaninya gak beres kalau ngeluh. Mesti bersyukur, memuji Tuhan. Jangan memuji Tuhan disuruh buka mulut. Kan makanya kan gembala kita bilang, bukalah mulut supaya diberi, supaya penuh. Orang lain udah jingkrak-jingkrak kelima. Nyanyi apa? Terpujilah namamu Tuhan. Kalau dia ngeliat, kayak Mr. Bean ngeliat sana ngeliat sini. Seperti gak ada ekspresif gitu loh. Ada yang mending tepuk tangan. Nih, begini terus. Sepanjang dia ibadah, begini terus. Ini ngapain sih?
memperhatikan orang gitu. Tuh gembalanya itu tuh pendeta apa tuh? Ngomong apa dia tuh? Itu tuh majelis tuh apa tuh? Rajin ke gereja, tapi kalau ke gereja lagi pujian begini. Celingak, celinguk. Yang ketawa kayaknya tersinggung nih. Yuk kita lihat. Itu jadi tidak koyak jalan. Dan yang keempat, ini kuasa kebangkitan. Satu, dia bisa bekerja di tempat di mana engkau ada. Gak usah kalau menurut ukuran manusia mesti punya modal, mesti tempat dalam. Enggak. Kuasa kebangkitan itu bisa bekerja di mana engkau terpuruk, Tuhan bisa robah. Jadi sesuatu yang dahsyat. Karena Tuhan gak nyuruh balik lagi. Di situ saat engkau sedang dalam keadaan terpuruk, berhenti, lalu labuhkan jalamu ke sebelah kanan. Dapat. Dahsyat kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan itu bisa mencipta. Lalu yang kedua adalah arahnya pasti dan hasilnya pasti. Sebelah kanan itu adalah orang berhikmat. Itu yang kita rasakan nanti. Ada ide-ide yang brilian. Jadi kalau saudara banyak ide yang brilian, itu tuh lagi kuasa kebangkitan lagi kerja. Amin saudara. Amin. Yang ketiga, apa tadi? Jalannya tidak koyak. Jadi penuh kita dapat berkatnya itu betul-betul penuh. Dan yang keempat. Jadi setelah mereka ini sudah dapat ikan nih, ke darat kan. Begitu sampai di darat, Tuhan gak bilang gini, Petrus. Habis kesel juga kalau saya jadi tuannya nih udah 3 kali bangkit masih gak percaya juga. Jadi panggilnya Petruk. Enggak. Petrus itu coba cari kayu. Yohanes coba cari api. Lah kan dia kan bilang adakah lauk pauk? Betul kan? Berarti Tuhan kan gak siap-siap. Mau nyari api di mana, mau cari kayu di mana, orang di pantai, dia masih ngobrol sama murid-murid, gak ada sempet dong. Tapi waktu murid-murid waktu pas sampai di pantai sambil melirik saudara. Ada api dari mana ya? Dalam hati. Ada arang dari mana ya? Ada ikan. Pancing juga nggak ada. Dari mana ya? Udah tersaji lagi. Ada roti. Tuhan nggak bilang gini, siapin. Ayo bakar dulu. Itu beli roti di desa. Enggak kan? Mereka sampai, ayo sarapan. Asik banget. Itu namanya apa saudara? Sudah tersedia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itu Tuhan kita saudara. Selalu menyediakan dan sudah tersedia. Saudara mau apa? Tuhan tuh beri kemudahan. Itulah kenapa kita jadi orang Kristen. Itulah kenapa usia saya ini dari Kongfucu. Tapi saya usia 10 tahun tertarik sama Tuhan Yesus. 12 tahun dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itulah kenapa saya cinta sama Tuhan. Di keluarga saya gak ada yang pendeta saudara. Karena saya bukan keluarga pendeta. Saya kena radang otak hampir mati. Saudara lihat Olga itu persis kayak saya. Hampir mati saya. Tapi masih hidup kan sekarang? Apa hidupnya kejang-kejang? Enggak kan? Normal kan? Mujizat itu masih ada sampai sekarang. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Nah saudara ya, jadi tersedia. Memang tersedia. Makanya saya bilang, terima kasih. Saya tuh kalau doa suka nangis sudah gini. Duh Tuhan, aku di bangsa kafir tadinya Tuhan. Iya bangsa kafir ini. Pinihau orang Butong Pai. Bapak saya jago kung tau saudara. Tapi tukang mabok. Jadi saat dia lagi mabok ngajarin saya kung tau. Nih sini, gue ajarin lu kung tau. Sambil mabok. Pukul gue. Begitu dipukul dibanting saya. Kubrak, aduh. Jadi setiap dia mabok takut saya. Kenapa? Nih sini, gue ajarin. Aduh, takut saya. Tapi begitu dia lagi nggak mabok, saya ngomong sama dia. Pak, saya adiknya jadi laki 2 saudara ya. Kami bersaudara 5. Laki 2. Saya bilang apa? Pak ajarin kung tau dong Pak. Ini lagi nyadar, lagi sadar, lagi nggak mabok. Dia ngomong apa? Lu mau jadi bajingan? Udah gitu besok
Berapa kemudian dia mabok. Dia ngomong lagi, "Ho, sini. Lu katanya mau diajarin kungtau." Tapi bapak saya bertobat, puji Tuhan. Saudara tahu bertobatnya gimana? Disembuhkan kesembuhan ilahi. Luar biasa. Kalau papa saya nggak disembuhkan kesembuhan ilahi, tanpa tangan dokter loh. Nggak mungkin bertobat ya. Disembuhkan secara kesembuhan ilahi. Luar biasa. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Mujizat itu masih ada. Tuhan sediakan. Seolah-olah Tuhan minta, enggak. Tuhan gak minta hartamu. Kalau engkau kasih, Tuhan kasih tambah. Amin. Tuhan gak pernah kekurangan. Tuhan ngajarin supaya kita jangan pelit. Karena pelit gak masuk surga. Ada di neraka pelit. Tuh Pak, Niko bilang kan, jangan masuk neraka. Pengen tahu yang masuk neraka? Orang pelit. Jadi buka tanganmu. Nanti Tuhan berkati berlimpah-limpah. Karena itulah ciri Tuhan, selalu menyediakan. Ada 4. Nah pertanyaannya, ini yang jadi pertanyaan. Saudara, Tuhan itu saat itu dikenal gak sama murid-murid? Dikenal gak? Enggak. Tapi waktu Tuhan bilang gini, labuhkan jalamu ke sebelah kanan. Diturutin gak? Turutin. Pertanyaannya kok bisa ya? Misalnya nih, saudara gak kenal sama orang, lalu orang itu memerintah saudara, kira-kira mau diturutin gak? Halo? Mau diturutin gak? Gak mungkin kan? Lalu dorongan apa yang membuat Petrus dan murid-murid ini membuang jala ngikutin suara itu? Nah mari kita simak. Ini kunci, ini kunci. Jadi gini saudara ya, kan mereka ini jujur ya, udah 3 kali loh. Aduh sebenarnya tuh kelewatan banget. 3 kali loh. Banyak kali juga Tuhan bilang sama kita gini ya, kan sudah ditolong waktu lalu. Saudara, coba saya mau tanya sama saudara, yang pernah merasa ditolong sama Tuhan di waktu lalu, coba angkat tangan coba. Angkat tangan. Lo bayangkan ya, tapi kadang-kadang di masa sekarang ini kita lupa pertolongan Tuhan di waktu lalu. Kita hopeless, kita rasanya gak ada harapan. Oh mati deh gua Tuhan. Enggak, gak mati. Oh kacau udah bangkrut dah nih. Enggak akan bangkrut. Ditolong dulu, ditolong, masa dibiarkan sekarang. Betul kan? Tapi kadang-kadang begitu tuh. Udah 2 kali Tuhan tampakkan diri. Masa masih gak kenal? Aduh. Sebenarnya Tuhan itu gimana ya saudara ya. Bayangkan saudara ya. Kalau saudara ini dianggap, Tuhan ini dianggap orang asing kan. Dia ngomong gak dikenal. Misalnya saya nih, kalau dianggap orang asing buat saudara. Lah kalau saudara gak kenal saya sih pantas lah. Misalnya saya ada perlu apa, nanya dilewatin, pantas lah. Tapi kalau kenal, saya lagi diem celingak-celinguk, habis gak ada orang, gak ada yang saya kenal gitu. Tapi ada yang kenal. Cuma saya gak terlalu kenal dia kan. Dia yang kenal saya gitu kan ya. Dicuekin. Kalau saudara dicuekin gimana? Halo? Bayangkan loh. Mereka ini mencuekin Yesus kan. Betul kan? Duh rasanya. Pites loh. Tapi yang hebatnya Tuhan ini dalam kuasa kebangkitan. Percaya kepada kuasa kebangkitan. Di mana Tuhan berkata gini. Tuhan aku ini sebenarnya masih belum banyak mengenal engkau. Enggak penting. Itu enggak penting bagi Tuhan. Sebab murid-murid biarpun enggak mengenal Tuhan. Biarpun sebenarnya mengecewakan Tuhan. Tapi mujizat tetap terjadi kan? Betul kan? Mujizat tetap terjadi kan? Betul kan? Itu kuasa kebangkitan sebenarnya. Anugerah besar. Tapi memang ada kuncinya. Tetap yang namanya mau diberkati adalah taat akan perintah. Betul kan? Tapi yang memerintahkan ini gak dikenal. Lalu kekuatan apa? Nah ini yang kita lihat. Saudara, kita baca Injil Yohanes pasal 10. Jadi Yesus itu tidak dikenal. Injil Yohanes pasal 10 menyebutkan hal ini. Ya saya baca ini poin-poin terakhir nih. Ini menarik sekali. Menarik sekali ini. Injil Yohanes pasal 10.
kita akan membaca pada ayat pada ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, yang dimaksud itu gembala. Gembala berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah saudara, domba itu bukan mengandalkan mata. Mengandalkan apa? Telinga. Sebab orang asing itu punya penampilan. Tapi dilihatnya bukan dari matanya. Ini bukan gembala saya. Bukan. Tapi dia mendengar suaranya. Jadi dia tahu orang asing atau bukan itu dari mendengar suara. Karena orang asing tidak dikenal suaranya. Saudara ini kan domba-domba Tuhan kan ya? Betul ya? Gak pernah mengandalkan mata. Ingat loh, domba itu yang diajarkan sama Tuhan gak mengandalkan matanya. Gak mengandalkan apa yang dilihat. Katanya janji Tuhan dipulihkan. Mana pemulihan? Karena ngelihatnya belum dipulihkan. Domba itu gak mengandalkan mata. Gak mengandalkan apa yang dilihat. Tapi apa yang didengar. Apa yang didengar sama kita? Firman. Apa yang didengar sama kita? Firman. Itu yang diandalkan. Jadi domba itu dengar-dengaran. Nah ini sekarang perhatikan. 3 tahun Tuhan ngomong, ngajar. 3 tahun loh tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari Tuhan ngajar. Itu apa yang didengar jadi menjadi refleks buat mereka. Betul kan? Gara-gara sering dengar jadi refleks. Waktu Tuhan tampil dalam kuasa kebangkitan tidak dikenal sama mereka. Mereka tidak tahu itu Tuhan. Memang jujur bahwa kuasa kebangkitan itu tidak mudah dipahami. Biarpun Tuhan ngomong 3 kali tetap tidak mudah dipahami. Jujur memang saya akui. Saya juga sebagai hamba Tuhan yang mengerti hal ini juga kadang-kadang saya ngeluh. Lah kalau saya ngeluh berarti saya tidak percaya kuasa kebangkitan. Kadang-kadang saya juga hopeless. Kalau saya hopeless berarti saya tidak percaya kuasa kebangkitan. Saya disembuhkan dari radang otak. Saya disembuhkan ada banyak Tuhan membela saya. Hidup saya ini. Tapi di tengah masalah yang saya hadapi kadang-kadang saya ngeluh, ngomel. Ini gak percaya sama kuasa kebangkitan. Di sorga sebenarnya Tuhan elus-elus dada. Harun. Tapi Tuhan itu baik. Petrus, hampir ngomong Petruk lagi. Petrus, Yohanes, Yakobus. Tiap-tiap hari. Tetapi saat mereka tidak mengenal Tuhan, waktu Tuhan ngomong, labuhkan jalamu ke sebelah kanan. Itu jadi refleks, saudara. Karena kebiasaan dengar gembala. Betul ya? Karena kebiasaan mereka jadi domba. Betul ya? Ngerti saudara ya? Ngerti saudara? Jadi langsung refleks. Gak kenal siapa loh. Tapi karena mereka 3 tahun lamanya, Tuhan ngomong, Tuhan ngajar. Secara tidak sengaja itu jadi nyatu sama mereka suara Tuhan. Pada saat Tuhan bilang, labuhkan jalamu ke sebelah kanan. Langsung. Salah satu di antara saudara ini, ada yang di jemaat ini, saudara, saya tidak sebut namanya. Dia rindu sekali penuh Roh Kudus. Dia seorang tentara, ini kesaksian yang positif saudara. Seorang tentara. Jadi waktu saya doakan saudara, aduh ini orang kapan berbahasa rohnya ya, pikir saya nih. Karena ya gimana gitu, gak ada reaksi gitu ya. Karena logikanya main gitu kan. Duh saya berdoa gimana Tuhan ya. Tiba-tiba Tuhan beri hikmat, itu dia namanya hikmat spontan. Karena dia tentara biasa dengar otoritas komando. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, Yesus Kristus sebagai jenderal Yesus Kristus memerintahkanmu berbahasa roh. Berbahasa roh dia. Langsung berbahasa roh, keluar sendiri langsung. Asik udah. Jadi gak taunya udah terbiasa dengan suara komando. Nah itu juga sama dengan Petrus tuh. Karena sudah terbiasa jadi domba. Betul kan? Memang jujur Tuhan akui memang susah dimengerti kuasa kebangkitan. Makanya kuasa ini nih jarang sekali dipakai.
Tapi ini kuas. Jadi Tuhan itu saya kurang paham, gak penting. Asal jadi domba yang baik. Amin. Jadi domba yang baik. Mau jadi domba yang baik? Domba yang baik itu setia ke gereja. Jangan bolong-bolong. Minggu ini ke gereja, minggu depan enggak. Bukan domba yang baik itu. Domba yang nakal. Domba yang baik, ada satu jemaat dari orang di sini saudara ya. Saya dalam hati saya nih, ini orang luar biasa. Saya tahu dia sibuknya luar biasa. Tapi dia cerita sama kita. Dopeng, doa pengurapan saya datang. Doa pengerja saya datang. Orang ini sibuk loh. Bukan orang nganggur. Lah kalau orang nganggur pantas lah datang semua. Ini orang sibuk loh. Dan saya dapat damai sejahtera. Dia pernah mengalami terpuruk. Tapi dapat damai sejahtera dan Tuhan berkati. Itu domba yang baik. Domba yang baik itu juga gak ngeluh. Sebab kita ini digambarkan domba. Gembala kita digambarkan manusia. Jadi kalau domba ngomel, suaranya gimana? Mbak, iya kan? Betul enggak? Halo? Mau ngomel nih, mbak. Maksudnya mau ngomel tuh. Tapi keluar suaranya ya mbak. Gembala manusianya bilang, nggak ngerti saya. Artinya apa? Kalau dalam penggembalaan itu cuma satu arah. Gembala, domba itu mengikuti gembala. Nggak ada yang gembala ngikuti domba. Nggak ada. Domba yang ngikuti gembala. Dan domba itu nggak bisa protes. Sebab kalau dia protes suaranya gimana? Mbak. Nggak ada dua arah. Sebenarnya dalam penggembalaan itu dia. Ya ada orang setia tapi ngomel. Ya iya gak jadi domba yang baik lah. Domba yang baik itu ikut. Kemana saja ikut. Itu dia. Secara otomatis nanti kuasa kebangkitan itu bekerja. Amin. Yang mau alami kuasa kebangkitan angkat tangan. Dan itu akan bekerja kalau engkau menjadi domba yang baik. Makanya dari sejak sekarang jadilah domba yang baik, rajin ke gereja. Kalau bisa aktivitas apapun ikuti. Karena di situ ada berkatnya saudara. Yang kedua ini poin terakhir. Petrus labuhkan jala karena dia sebagai domba. Klok dapat. Tapi yang cepat merespon langsung kenal namanya Yohanes. Murid yang dikasih bilang itu Tuhan. Padahal Petrus sudah lihat tuh berkat loh. Kalau dalam Injil Lukas, itu Petrus langsung bertobat. Tapi di Injil Yohanes enggak cepat merespon dia. Yohanes yang ngomong. Kita terakhir ini poin terakhir karena poin terakhir. Ya, perhatikan di tadi yang pembacaan tadi tuh. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ada 7 murid. Tapi yang tahu langsung cepat respon itu cuma murid yang dikasihi. Namanya Yohanes. Tapi dia tidak menyebut dirinya Yohanes, aku. Enggak, padahal dia kan suratan Yohanes. Dia yang nulis tapi dia enggak pernah menyebut dirinya aku. Karena enggak mau egois dia. Dia selalu menginisialkan murid yang dikasihi. Dia percaya bahwa dia dikasihi. Saudara mau dikasih Tuhan? Saudara kenal saya? Tapi saya nggak kenal saudara. Betul kan? Saudara kenal saya, saya khotbah. Jadi kalau ketemu nanti di jalan, jangan marah kalau saya cuek aja. Ya saya nggak kenal saudara. Tapi kalau saudara nggak negor saya, padahal udah kenal. Kira-kira begitu kan? Saudara kenal Presiden Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak kenal saudara. Jadi jangan coba-coba, Pak masa nggak kenal saya Pak? Di Palembang, Pak di Palembang. Nggak kenal. Kan Bapak pernah ke Palembang, enggak kenal saya. Tapi Yohanes ini adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan kenal banget. Saudara mau dikenal Tuhan, saudara mau dikasih Tuhan, gampang. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Mau? Mulai menyurut, mau? Yuk terakhir nih, ayat terakhir, Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 19. Tolong yuk ditampilkan, sama-sama kita baca yuk.
Jadi ayat itu nggak berkata barang siapa yang kukasih ia kuberkati, enggak. Sama-sama baca yuk, 2, 3. Barang siapa kukasih ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa yang mau dikasih Tuhan? Rela ditegor ya. Tapi Tuhan negor itu nggak iseng-iseng. Kita nggak salah apa-apa ditegor. Ngapain lo? Enggak. Kalau salah baru ditegor. Kalau nggak salah nggak akan ditegor. Malah dipuji-puji sama Tuhan. Ih, anakku baik banget. Nih aku seneng nih mainin. Tapi kalau salah ditegor. Ditegor itu lewat apa? Firman. Itu teguran yang lembut. Tapi karena kita nggak mau ikut firman, dihajar. Mau ditegur apa dihajar? Tegur apa hajar? Makanya relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin saudara. Yuk kita berdoa. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kalau hari ini kau mengalami keterpurukan, kau sudah kerja keras rasanya nggak ada hasil. Entah mungkin kau mengalami satu penyakit yang nggak kunjung-kunjung sembuh. Kau sudah pergi ke sana kemari nggak kunjung-kunjung sembuh. Hari ini ada kuasa kebangkitan. Sejak pertama kali saya duduk, itu saya rasa sekali Tuhan hadir. Tuhan yang bangkit hadir. Kita begitu banyak saudara. Jadi kalau ditumpang tangan pun rasanya nggak cukup. Tapi yang sungguh-sungguh membutuhkan. Semua membutuhkan Tuhan. Namun kalau engkau membutuhkan Tuhan, mari belajar rendahkan dirimu. Kau jangan diam, harus menyeru kepada Tuhan. Hari ini Tuhan datang. Hari ini Tuhan ada dengan kuasa kebangkitannya. Yang membutuhkan Tuhan angkat tangan.